Jenderal Sambo panggil, Sambo sini loh. Galak. Ada apa Raja? Besok masuk kampung, teliti cek sensus emak-emak yang lagi pada bunting. Bunting gitu, hamil. Siap. Emang apa Raja? Saya mimpi kerajaan saya mau dihancurkan sama seorang anak muda. Kalau anaknya laki, bunuh. Oh, begini kata Fir'aun ke dulu ya. Udah mama pada ketakutan si Kokom, si Titin, si Saodah yang dikerjain bunting itu. Ya, udah takut itu. Termasuk emaknya Nabi Musa. Pas lahiran, ya Allah, laki anaknya. Akhirnya atas ilham dari Allah, emaknya Nabi Musa beriman kepada Allah dengan agama Nabi Ibrahim. Dihanyutin ke Sungai Nil nih ceritanya. Nah Siti Asia kalau mandi di Sungai Nil kok sama dayang-dayangnya, dilihat ada keranjang, diambil, penasaran apa isinya, baik, kaget kan. Siti Asia senang, kenapa? Dia kagak punya anak sama Firaun. Dibawa pulang ceritanya Pak, ketemu sama Firaun di istana sama lakinya. Apaan itu nyalo? Nggak, kalau bahasa orang sini ya, baik Bang. Baik dari mana? Nemu di Sungai Nil. Laki apa perempuan? Laki. Lah bunuh. Bang, kita nggak punya anak, kita angkat aja jadi anak ya. Ganteng lagi ini Bang. Apa kata Firaun? Oh iya dah. Pelajaran pertama, Firaun segitu galaknya mau bini menakut. Saya sih mau agak heran orang sini berbunyi. Lebih Firaun segitu galak kan takut mau bininya mah. Iya dah katanya begitu. Dia nggak tahu itu bakalan jadi Nabi Musa yang ngancurin kerajaannya. Perempuan kedua yang disuruh sama Allah untuk membidani kelahiran Rasul, Siti Maryam. Satu-satunya nama wanita yang disebut di Al-Quran cuma Maryam ya. Namain anak Maryam. Aisyah nggak disebut, Khadijah, Fatimah nggak ada yang disebut. Cuma Siti Maryam bahkan jadi nama surah. Siti Maryam wanita yang sangat salehah, tapi kemudian juga dikasih keajaiban oleh Allah. Siti Maryam adalah satu-satunya perawan yang hamil dan melahirkan. Agak ada lagi. Ya, Pak RT, Pak RW, kalau di sini ada bocah lahir nggak ada bapaknya, itu bukan Maryam. Bapaknya kabur, bertanggung jawab. Ini Siti Maryam Pak RT, itu jangan, nggak ada lagi. Karena Maryam juga sampai diusir itu dari kampung. Kenapa? Nggak punya suami, hamil. RT RW datang tuh waktu itu nanyain, Maryam, Bu RT sini nih, lu kok hamil bener? Ya dari Allah Pak RT, gak percaya. Begitu lahir baru tuh kata Siti Maryam, tanya aja Pak RT tuh anaknya. Kata RT mau orang PA nanya baru lahir. Ternyata Nabi Isa bisa ngomong. Aku Isa bin Maryam, aku adalah Nabi dan akan jadi Nabi dan Rasul dan akan diberikan kitab namanya Injil. Ngomong lagi, waduh sadar insaf RT RW itu waktu itu. Aku kurang ikut maka gak tahu waktu itu ya, ceritanya saya. Dua wanita ini diperintahkan oleh Allah membidani kelahiran Rasul. Fa akhadha al-makhud fa waladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la usar. Lahirlah Rasul seketika malam jadi terang benderang. Ingat kata para ulama, yang terang benderang bukan di Mekah doang tapi di seluruh dunia. Dan cahaya itu ternyata dari tubuh Nabi. Kalau kita kan Pak nungguin anak kita lahir was-was ya Bu ya. Hitam apa putih anak gua ini. Lalu lihat aja bapak emaknya. Belakangnya hitam, emaknya hitam. Iya anaknya putih. Kalau anaknya boleh berantem. Anak siapa ini? Gitu. Bagus bukan hijau botol. Anaknya tuh. Tapi Nabi bercahaya. Bisa singkat-singkat aja ya. Lapar. Udah jam berapa ini? 30 menit. Masih ada waktunya. Di berikut saya taruh waktu. Singkat-singkat aja nih, ya.
Nih, jadi Rasulullah itu dari fisik aja udah beda Pak. Makanya para mufassirin bilang, kenapa dulu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Janda belum ada nih dulu nih. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mengimani yang dibawa oleh Rasul, padahal Nabi secara fisik udah beda, istimewa. Mereka tahu Rasulullah itu dari kecil nggak pernah bohong, dapat julukan Al-Amin. Kalau kita kan sehari nggak pernah bohong ya. Hati-hati Pak Bu, bohong itu walaupun bercanda dosa ya. Gua ke rumah lu kemarin, iya, tapi bohong itu udah dosa ya. Boleh ya? Bohong bercanda dosa. Ini anak sekarang. Nabi nggak pernah bohong. Bahkan orang yang pada kafir sama Allah, kalau Nabi udah ngomong percaya. Ada satu kisah, Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal yang nyiksa Bilal. Dia punya sahabat Sa'ad bin Mu'az bin Jabal. Sa'ad bin Mu'az bin Jabal udah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az bin Jabal kemudian pernah ngomong ke Umayyah, saya pernah dengar Nabi Muhammad pernah ngomong, ente bakalan mati dalam keadaan terhina. Umayyah biar katanya kagak beriman sama Allah, kepikiran anaknya ngomong Nabi itu nggak pernah bohong. Sampai rumah dia ngadu sama bininya teriak, wah bang, kalau Muhammad yang ngomong udah pasti bener. Begitu mau perang Badar nih, diajak perang sama Abu Lahab, Umayyah kagak mau. Dia tahu takut mati begitu. Begitu orang udah pada mau berangkat perang, dia pesan saya aja duduk begini. Kata Abu Lahab kesel, kan sahabat juga. Umayyah, lu kan terpandang kepala suku istilahnya. Bawa suku lu, ayo kita perang hadapin Muhammad. Udah lu aja sono. Dia kepikiran omongan itu. Akhirnya Abu Lahab kagak kehabisan cara. Umayyah itu paling gengsi kalau dikata-katain. Nah ya udah, gue cukup tahu dah lu, ternyata lu nggak ada bedanya sama perempuan, ntar gue beliin rok begitu. Kira-kira panas juga, ambil pedangnya, berangkat ke perang Badar, bener matinya begitu. Gue cokin, matinya ditebas pakai pedang. Tuh Nabi, mereka percaya sebenarnya. Ada kisah juga Abu Jahal nih, Abu Jahal kan musuhnya Allah, kagak demen banget sama Nabi. Maghrib ngumpet diam-diam ke rumah seorang sahabat. Sahabat ini kalau maghrib habis maghrib baca Quran. Dia dengerin tuh, diam-diam nih ngumpet-ngumpet di dinding rumahnya. Dia dengerin, dia kangen suara Quran. Dia nggak tahu sahabatnya Abu Jahal yang dua juga lagi dengerin juga, bener belah sono. Begitu udah selesai ketemu, nah lu ngapain? Akhirnya pada ngaku, gua kangen suara Quran. Karena emang Al-Quran kan bukan bahasa manusia, tapi tetap nggak mau beriman. Kenapa? Para ahli tafsir mengatakan karena mereka gengsi, mereka tokoh orang kaya, pembesar Quraisy, masa beriman sama yang dibawa anak yatim dan miskin kayak Muhammad. Begitu pikiran mereka. Kalau Abu Sufyan lain lagi, karena Abu Sufyan terus masuk Islam kan belakangan. Abu Sufyan kan pernah ngomong begini ke Abu Thalib, bilangin sama ponakan ente, dia mau apa? Mau jadi raja, saya jadi raja. Dia mau harta, saya kasih harta. Dia mau perempuan yang paling cantik, saya cariin, asal berhenti dakwah Islam. Apa kata Rasul? Kalau mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya bakalan berhenti sebelum Allah nyuruh. Ternyata motivasinya apa nyuruh berhenti? Bisnis. Lah, apa hubungannya sama bisnis? Abu Sufyan dan kawan-kawan kalau dagang ke Syam, Syria sekarang. Pulang dari Syam mereka bawa dagangan lagi. Apa dagangannya? Berhala. Bagus dari sono. Dijual sama orang Mekah. Semenjak Nabi dakwah Islam, omset turun, orang pada masuk Islam nggak pada beli berhala. Tuh, makanya kalau dibayarin begitu. Nah kalau saya ditawarin begitu, sejarah ditawarin begitu tahu. Ustaz berhenti ya ceramah, jadiin raja.
Udah kasih duit, udah kasih perempuan yang cantik, berhenti nggak usah? Aku mikir-mikir. Nabi mengangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari fisik itu udah beda. Singkatnya, banyak ulama mengatakan begini. Pertama, Rasulullah itu sepanjang hidup tidak pernah mimpi basah seperti kita, Pak. Kita kan menandakan balik mimpi basah perempuan head. Nabi nggak pernah. Yang kedua, Rasulullah sepanjang hidup nggak pernah nguap, nggak pernah angop. Loh, kalau kita kan pagi-pagi ya belum mobil, lebar bener ya. Yang ketiga, Rasulullah tubuhnya nggak pernah ditemplokin lawer, wangi, keringatnya seperti minyak misik. Kalau minyak kita kan dilalurin. Yuk, kalau belum mandi ya, bisa ambil terasi itu ya. Ini orang maulid aja mandi pagi-pagi. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, jam 1 siang lo belum mandi, belum ngapain. Oh enggak, udah. Yon kalau di rumah kan kadang yang ibu-ibu sembarangan bayar orang. Pakai daster bareng bolong. Masa lagi puyeng koyok di mana-mana, di jidat, di pipi, leher. Masa dideketin melaki buat puyus. Warna wangi itu. Apalagi Rasulullah tuh kalau berjalan matanya ke depan tapi bisa sekaligus melihat ke belakang tanpa nengok. Rasulullah itu pandangannya, pendengarannya tembus ke 7 lapis langit. Makanya gak ada yang berani bohong depan Nabi. Gak ada yang bisa bohong. Ada cerita unik, sahabat itu ada yang penasaran ngintip Nabi lagi pipis, lagi buang air. Tapi diizinkan sama Allah. Karena buat informasi buat kita juga sekarang. Apa kata sahabat itu bilang? Rasulullah itu kalau pipis buang air itu bekasnya gak ada, langsung hilang. Kalau kita kan kalau belum disemblok 3 kali mesti bongkeng boleh ya ini bekas sudah. Ibu yang itu tapi nggak ada bekasnya. Nabi udah dikhitan saat dilahirkan, makanya kita nggak pernah dengar Nabi dikhitan. Nah ada satu berita ini mungkin jarang yang tahu. Kalau saya boleh tahu, dulu guru kami, ulama kami di Mesir dulu, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau pernah cerita. Waktu itu kami kumpul dengan ulama-ulama sebelumnya. Ini di kalangan ulama ada pertanyaan unik, tapi bingung jawabnya. Ada ulama mengatakan yang nanya begini, dulu waktu Nabi wafat dimandiin tubuhnya, itu air bekas mandiinnya kemana? Oh, ada yang bisa jawab. Karena Nabi udah meninggal, sahabat nggak ada yang memberitahu. Lalu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bilang, kasih kami waktu beberapa hari, saya mau minta petunjuk dari Allah. Beliau mengatakan kalau tidak salah hanya dalam 2 hari beliau dimimpiin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah terhadap pertanyaan tadi? Dulu air bekas mandi tubuhku, jenazahku itu diserap oleh matahari, disebarkan ke seluruh dunia menjadi hujan. Dan tanah di mana di situ tertetes air itu berdiri sebuah masjid. Berarti termasuk di sini. Ya Allah, Masjid Atama dulu air Nabi pernah jatuh di sini berarti. Ya Allah, namanya ngurusin yang benar di masjid. Ya, ini masjid siapa Pak? Saya tanya punya siapa? Rame-rame, ladang pahala. Kalau Jumatan boleh banyak Pak. Masal masukin kotak ditutup, kita lihatin. Jatuh bunyi kentang, gopek. Surga gopek. Nih, banyak sekali kelebihan Nabi. Saya nggak sebutin itu sekarang bagaimana tuh dulunya meneladani akhlak Nabi. Kita mah yang ringan-ringan aja nggak usah buyang-buyang ya. Banyak kan kalau bicara tentang Nabi 2-3 hari kagak kelar. Kalau masih penasaran undang lagi ntar gampang. Ya nih. Kita sekarang ini dah saya ngeliatin sekarang nih, termasuk buat diri saya dan kita semua. Pertama, kita itu sekarang banyak yang terjebak sama ritual. Sering sholat jamaah di masjid udah merasa punya orang dalam di surga. Betul? Sering lagi udah merasa megang kunci surga. Pak, Bu,
Yang namanya sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, baca Quran, zikir, itu adalah ritual. Jalanin, emang kewajiban kita. Tapi ingat, jangan berhenti di situ. Nih, biar gampang dipahami, saya mengutip perkataan Imam Ghazali di kitabnya Mutasyafatul Qulub. Agak ada yang nguangin air. Apa sih kalau Ustaz air putih mulu di sini? Padahal kalau jus alpukat jadi minum tuh kan? Enggak, air putih. Begini. Udah begitu tawain aja siang juga. Ibu kan enak ngomong gitu. Duduk ya. Duduk ya. Ntar ya saya minum dulu ya. Jangan dia segala pakai jus baju itu ya. Tambah lama kan. Nih, Imam Ghazali bilang, saat itu Nabi Musa alaihi salam berbicara sama Allah. Nabi Musa sering dipanggil oleh Allah di Bukit Tur Sina di Mesir. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, amalan apa yang paling engkau sukai, engkau banggakan dari diriku?" Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Coba Musa engkau tebak apa?" Nabi Musa tebak, "Salatku ya Allah." Apa kata Allah? Musa, "Salat bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Itu untukmu, bukan untukku. Aku tidak bangga dengan salat." Kaget Nabi Musa, salatnya yang sedemikian hebat tidak dibanggakan oleh Allah. "Apakah puasaku ya Allah? Puasa bisa mencegahmu dari hawa nafsu, menjadikanmu jadi orang sabar. Itu untukmu Musa, bukan untukku. Aku gak bangga sama puasamu." Lah, Nabi Musa tambah bingung, sholat gak dibanggai, puasa gak dibanggai. "Apakah zikirku ya Allah? Zikir membuatmu, hatimu jadi tenang. Itu untukmu, bukan untukku, aku tidak bangga." Bayangin, sholat, puasa, zikir Nabi Musa kagak dibanggain. Terus kenapa kita pada banggain sholat? Oh, tahajud bangun jam 2 teriak di WA grup, "Woi, tahajud." Itu maksudnya bangunin. Mau bangunin jam 2 apa gua HP pada mati. Itu dia seolah-olah ngomong, "Nih gua lagi tahajud." Kalau mau ngingetin orang habis sisa, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jangan lupa pasang alarm. Ntar malam kita tahajud itu baru ngingetin. Ini apa-apa status isinya ibadah. Mulai saya suka saya singkir, saya bikin aja status. Ngapain sih repot-repot nyatet ibadah di status, kan udah dicatat sama kita aktif. Iya kan? Iya. Bukannya nggak boleh, bukan nggak boleh. Takut itu membuka pintu buat setan untuk goda itu. Nabi Musa sholatnya nggak dibanggain, puasanya nggak dibanggain, zikirnya nggak dibanggain sama Allah. Timbang baru puasa Senin Kamis sudah lemes, pura-pura lemes bukan orang. Apa sih Pok lemes banget? Gue mau puasa dari gadis nggak pernah ketinggalan Senin Kamis. Ya, goblok akhlaknya. Nah, Nabi Musa bingung. Akhirnya apa kata Nabi Musa? "Terus yang kau banggakan apa ya Allah?" Apa kata Allah? "Musa, saat engkau bantu saudaramu yang sedang susah, aku bangga sama amalmu itu. Saat engkau bersedekah, aku balas ratusan kali lipat karena aku bangga dengan amalmu itu. Dan saat engkau berakhlak yang baik kepada siapapun, aku sangat banggakan akhlakmu itu." Jadi Pak Bu, sebenarnya puasa, sholat, zakat, haji semua bermuara pada satu titik tertinggi sesuai dengan tugas Nabi yang paling utama, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Semua adalah pembentukan akhlak. Kalau masalah banggain ibadah, nggak ada apa-apanya kita sama iblis. Betul? Kenal iblis Pak? Tuh, kenal iblis. Iblis jelek-jelek begitu pernah di surga loh. Kita pernah di surga Pak. Lah surga dunia aja kagak didapat kita. Rumah kecil, motor ditarik full, bini cerewet, anak ganda, mana surga kita?
Ayo. Iblis begitu-gitu Bu, pernah di surga. Tapi lihat sekarang nasibnya berapa? Dia ahli ibadah dulu. Nasibnya bagaimana? Masuk neraka, divonis sama Allah masuk neraka. Kenapa? Karena dia sombong dengan ibadahnya. Maka kesimpulan pertama nih, kalau kita masih sombong sama ibadah kita, merasa paling alim, merasa paling soleh soleha, merasa paling sunnah katanya. Yang lain kalau pada sunnah, ada ustaz sunnah katanya. Ada ustaz sunnah berarti ada ustaz kagak sunnah dong. Yang kalau ustaz kagak sunnah ada kali. Macam aja orang ya begitu sekarang ya. Ustaz kagak sunnah. Ustaz paling sunnah. Aduh. Saya bilang, kalau kita masih begitu, berarti apa bedanya kita sama iblis? Kesimpulan pertama, neraka pada akhirnya salah satunya akan dihuni oleh ahli ibadah yang sombong. Contoh kedua, Nabi Adam. Nabi Adam di surga juga, diusir juga sama Allah. Tapi kenapa Allah ampunin Nabi Adam, Allah tidak ampuni iblis? Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa Allah ampuni Nabi Adam karena Nabi Adam ngaku salah. Iblis kan nggak ngaku. Ketika diusir dari surga, Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim diri kami sendiri. Pernah nggak dengar Nabi Adam nyalain iblis? Nggak pernah. Ini gara-gara iblis ya Allah saya diusir dari surga. Nggak pernah. Nabi Adam ngaku salah. Makanya dulu tuh kalau suami suka kehilangan duit, ngaku apa? Dia bilang, Pak, kalau rumah suka kehilangan duit jangan tuduh orang-orang. Emang siapa Ustaz? Bini biasanya mah. Iya, bukan yang meninggal di sini mah. Saya suka ingetin, hati-hati Pak dompet kalau lagi tidur. Kalau di kamar mandi dompet hati-hati. Kenapa Ustaz? Bini hati-hati. Ada yang nanya, Bu Ustaz, saya bangun tengah malam, bini saya bercahaya, wajahnya di bawah selimut. Berapa goblok? Lah emang apa Ustaz? HP lu lagi diperiksain. Bercahaya katanya muka bininya katanya. Nih, Nabi Adam mengaku salah, diampunin sama Allah. Maka kesimpulan kedua, surga pada akhirnya salah satunya akan dihuni oleh ahli maksiat yang bertobat. Tinggal pilih kita. Mau kayak iblis, ibadah tapi sombong. Mau kayak Nabi Adam, kita banyak dosa tapi tobat. Ini semua akhlak. Dan semua akhlak Rasulullah adalah Quran. Sebenarnya Pak, simpel sebenarnya benar kata para ulama. Kita tuh nih, kita mau ukur akhlak kita baik apa enggak, sebenarnya gampang. Apa kata para ulama? Kalau diri kita memandang orang lain selalu lebih baik dari kita, berarti akhlak kita udah cakep. Contoh kata para ulama, kita melihat orang yang udah tua nih, kita berpikir, oh orang itu udah tua, pasti ibadahnya, pahalanya lebih hebat dari saya. Kalau kita mikir begitu, bagus akhlaknya. Kita melihat anak kecil, oh anak kecil ini belum punya dosa, saya udah banyak dosa, berarti bagus akhlaknya. Bahkan kita melihat pelaku maksiat sekalipun, kita memandang dia lebih baik dari kita, itu hebat akhlak kita. Oh dia ahli maksiat, pasti mungkin karena banyak dosanya dia mungkin lebih terpacu untuk istighfar, taubat dan nasuha. Sementara saya masih banggain ibadah saya, mungkin Allah akan ampuni dia, Allah tidak akan ampuni saya. Tuh begitu. Allah tuh maha pengampun Pak. Dulu pernah kan dengar pelacur masuk surga. Pelacur dosanya kayak apa Pak? Tiap hari, nauzubillah ya. Pelacur kira-kira sholat apa kagak? Enggak. Belum pernah tuh saya dengar Bang bentar ya saya sembahyang asar dulu. Enggak ada begitu. Enggak ada membernya kan di sini? Oh enggak ada. Itu. Tapi masuk surga gara-gara minumin anak anjing. Anak anjing bukan manusia, anak anjing. Allah tuh maha pengampun, maha penyayang. Makanya nih, salah satunya tolong nih kita ya.
tolong jangan suka seolah-olah kita mewakili Tuhan. Hati-hati. Dulu kejadian di sekitar zaman Nabi Musa, ada dua kakak beradik. Kakaknya ahli ibadah, adiknya bajingan. Mabok, judi, main perempuan. Kakaknya nasehatin, adiknya nggak pernah dengerin. Satu ketika kakaknya lagi sholat, sujud, kepalanya diinjek sama adiknya. Kakaknya marah. Begitu habis sholat, lu nggak bakal diampunin sama Allah. Allah dengar, Allah pasti dengar kan. Akhirnya Allah mengutus Jibril ke Nabi di zaman itu, bukan Nabi Musa tuh. Apa kata Allah? Sampai kepada orang itu, kenapa dia bilang aku tidak akan mengampuni? Aku tuh bisa menyiksa, bisa mengampuni. Kalau aku tidak terima ibadahnya dan aku ampuni adiknya, dia mau apa? Kita tuh jangan suka begitu, Pak. Saya ingat dulu ada yang ngomong begini, kalau engkau tidak menangkan kami ya Allah, tidak akan ada orang Islam di Indonesia. Mau apa? Itu emang dulu doa Nabi saat perang Badar, umat Islam baru dikit. Kalau saat itu umat Islam kalah, habis Islamnya. Nah, jangan disamain sama sekarang. Di bang urusan politik jadi pada begitu ya, saya bilang orang yang seperti begitu. Di kampung saya kemarin lagi pemilihan RT, Bali kok gede-gede banget. RT sekarang bisa habis 100 juta, katanya RW. Nauzubillah. Pak, Bu, urusan politik mah ya silakan beda bendera, beda partai silakan. Tapi ibarat main bola 90 menit bertarung, wasit niup kulit panjang udah salaman. Yang paling susah kan dua orang yang susah dinasehatin, orang yang jatuh cinta sama pendukung capres. Itu paling susah dinasehatin. Sama saudara marah, sama tetangga kesel. Gak biasa yang kalau sakit yang gotong capres emang Bu. Yang gotong tetangga. Yang bantuin saudara. Nih. Jadi tolong jangan tempatkan diri kita seolah-olah kita wakil Tuhan. Kita bukan Nabi dan Rasul. Kalau bahkan Nabi Isa aja begini, kalau melihat umatnya nih Nabi Isa ada yang membangkang. Apa jawaban Nabi Isa? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau emang engkau mau azab, terserah engkau, dia adalah hamba-Mu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau pun apa ampun. Jangan kayak orang sekarang, wah kamu nggak ngikut saya, sesat. Kamu nggak ngikut saya, salah, bid'ah. Tapi orang Indonesia masih bingung ya, jualan apa aja laku ya. Dulu nabi palsu, banyak banget dulu nabi palsu ya. Dulu di Brebes Pak ada nabi palsu namanya Tugimin. Jangan kan jadi nabi, jadi ustadz itu agak enak manggilnya. Orang ustadz Tugimin. Siap ibu-ibu kalau selawatan sallallahu ala Tugimin. Agak enak. Agak enak. Nih, maka kalau mau ngikutin Nabi masuk surga, akhlak benar. Ayo ibadah jalanin, ritual jalanin, tahajud bagus, duha bagus, sedekah bagus, puasa sunnah bagus. Tapi ingat bukan itu yang kita banggain. Tunjukkan dengan akhlak, tunjukkan dengan moral yang diajarkan sama Nabi. Oh, kenapa kita disuruh sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita disuruh puasa? La'allakum tattaqun. Kenapa kita disuruh zakat dan sedekah? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Intinya semua itu Bapak Ibu pembersihan hati. Nah, hati ini ibarat gelas. Kita gelasnya. Ini bersih apa kotor? Bersih. Ini kalau kita isi pakai air kopi, teh, susu, kita minum, kita nggak cuci, kotor nggak? Kotor. Ini hati. Hati kalau nggak dicuci, jangankan air biasa, bekas minum kopi nih kita nggak cuci kan kotor. Tuangin air zam-zam, jadi kotor nggak? Kotor. Jangankan air biasa, air zam-zam pun jadi kotor. Itulah yang terjadi pada iblis. Makanya Allah bilang, qad aflaha man tazakka. Yang Allah sebut beruntung bukan ahli sholat dulu yang pertama.
bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang hatinya bersih. Wa zakara asma rabbih fasalla, lalu dia zikir, dia sholat, itu yang paling cakep. Gitu, makanya Pak Bu, kenapa saya rewel urusan ngaji, datang ke taklim. Karena kalau cuma ibadah doang, kita nggak punya ilmu, nggak diterima ibadah kita sama Allah. Dulu Nabi pernah mau masuk ke masjid, ada iblis di depan masjid, nggak berani masuk. Selama kelinguk ke dalam, kata Nabi begini, "Iblis," ya udah akrab dia, "Iblis, kenapa? Ente lagi ngapain?" "Mau godain yang sholat ya Rasulullah." "Terus?" "Tapi saya nggak berani masuk." "Emang kenapa?" "Itu ada yang tidur." Nabi heran, ente berani godain orang sholat, sama yang tidur takut. Apa kata iblis? "Itu yang sholat doang ya Rasulullah, ngaji kagak, nggak ada ilmunya. Ini yang tidur ahli fikih, biar dia tidur saya takut." Makanya ulama di kitab Ta'lim wal Muta'allim dikatakan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang ahli fikih yang warak lebih berat buat iblis daripada menggoda 1000 ahli ibadah yang kagak ngaji. Ya Allah, alhamdulillah. Ayo ngaji yang benar ya. Insya Allah ngaji itu taman surga. Kalau mau tahu jalan ke surga, kita ngaji insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di siang mana sih ya? Masih uduk geding ini. Ya, insya Allah. Tas sudah pada penuh tas ya, sudah ya. Tas. Ya siapa? Kalau masalah maulid tasnya gede-gede, kita lihat. Ambon masuk, Ampon masuk. Ya itu kan lain lagi yang di kotak mah. Kadang-kadang memang lakinya juga mesen di rumah, dan lupa mah jangan Ambon. Nggak apa-apa. Piring jadi bawa piring. Lalu dia sedang keluar kekurangan piring itu ya. Berkah bahu kalau maulid insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita insyaallah, sebagaimana Rasulullah janjikan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti, mencintai sunnahku, dia berarti mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, dia akan bersamaku di dalam surgaku, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih banyak lagi sebenarnya, karena waktu yang tidak memungkinkan ya. Silakan minggu depan mengundang lagi, maulid lagi, nggak apa-apa, nanti kita terusin kali gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.